Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berbisnis. Nah, teknologi baru terus muncul, memperkenalkan produk dan layanan yang lebih efektif, efisien, dan terjangkau. Produk dan layanan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat itu cenderung unggul. Kenapa? Karena mereka mampu menyediakan solusi yang dibutuhkan konsumen saat ini. Ada 7 sumber peluang inovasi berdasarkan pandangan dari Peter Drucker yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. New Public Management atau NPM memperkenalkan elemen persaingan ke dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Nah, melalui dorongan kompetisi ini, jiwa kewirausahaan di antara pejabat administrasi publik dan birokrat dapat berkembang. Nah, tujuan utamanya itu apa sih? Nah, tujuan utamanya adalah mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja dengan mengadopsi praktik-praktik sukses dari sektor swasta. Dalam upaya membentuk pemerintahan yang berjiwa wirausaha, Osborne dan Gabler mengajukan 10 prinsip yang dikenal sebagai reinventing government. Nah, prinsip-prinsip ini tujuannya itu untuk mentransformasikan cara kerja pemerintahan yang tadinya dari pendekatan tradisional yang birokratis ke pendekatan yang lebih dinamis dan responsif, serta menekankan peralihan dan monopoli ke kompetisi, di mana hal tersebut itu memungkinkan berbagai instansi publik untuk bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, Gabler dan Osborne mengasumsikan bahwa setiap orang akan mampu menjadi seorang entrepreneur jika organisasi tempat dia bekerja juga didesain dengan mendukung sistem kewirausahaan. Inovasi bisa bersifat inkremental, yaitu bertahap, atau radikal, yaitu mendasar. Nah, inovasi radikal adalah perubahan yang sangat baru dan berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Kalau berhasil, inovasi radikal ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi organisasi, menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Nah, sedangkan inovasi inkremental di sisi lain itu didasarkan pada pengetahuan yang sudah ada dan membawa perbaikan yang berarti pada produk, jasa, atau proses yang ada. Nah, inovasi jenis ini itu nggak mengubah secara total apa yang udah ada, tapi memberikan peningkatan atau penyempurnaan. Organisasi yang berhasil biasanya tuh mampu mengelola dan menyeimbangkan kedua jenis inovasi ini untuk mencapai keunggulan kompetitif. Seorang ahli dari Korea Selatan, yaitu Lim Suk Kim, itu menekankan bahwa kemampuan berinovasi di sebuah negara itu nggak bisa dicapai secara instan, melainkan harus dimulai dari tahap belajar meniru atau imitasi. Nah, apa sih imitasi itu? Imitasi itu adalah langkah awal yang penting dalam proses belajar teknologi dan inovasi. Nah, dengan meniru dan mengadopsi teknologi dari negara lain, suatu bangsa itu bisa membangun kompetensi dasar yang diperlukan untuk melakukan inovasi. Nah, Korea Selatan adalah salah satu contoh yang jelas ya bagaimana imitasi itu dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan kemampuan berinovasi dan menciptakan pengetahuan baru. Terdapat perbedaan dasar antara inovasi di sektor publik dan swasta yang tercermin dalam nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Nah, pentingnya pengembangan inovasi bagi organisasi sektor publik itu tercermin dalam penekanan oleh pendapat ahli, yaitu Mulgan dan Albury, yang mereka itu menyatakan bahwa inovasi harusnya menjadi inti dari seluruh aktivitas di sektor publik. Nah, inovasi di sektor publik itu menjadi cara atau bahkan menjadi terobosan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi. Nah, karakteristik sistem yang cenderung statis dan rigid itu harus bisa diatasi melalui budaya inovasi ini. Alasan mengapa sektor publik harus melakukan inovasi seperti yang diidentifikasikan oleh Mulgan dan Albury itu antara lain: yang pertama, inovasi itu memungkinkan sektor publik untuk lebih responsif terhadap perubahan zaman sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan ekspektasi publik. Yang kedua adalah inovasi memungkinkan sektor publik untuk memasukkan unsur biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dan yang terakhir adalah melalui inovasi, sektor publik dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Menurut Halvorsen, tipologi inovasi di sektor publik itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut.
Yang pertama adalah new or improved service. Nah, inovasi dalam hal ini itu berfokus pada pengembangan pelayanan baru atau perbaikan pada pelayanan yang sudah ada. Yang kedua adalah process innovation. Jenis inovasi ini mencakup perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk. Yang ketiga adalah administrative innovation. Nah, inovasi administratif ini melibatkan penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan. Selanjutnya adalah sistem innovation, di mana inovasi sistem melibatkan pembentukan sistem baru atau perubahan mendasar dalam sistem yang ada melalui pendirian organisasi baru atau kerjasama antar organisasi. Selanjutnya adalah conceptual innovation. Nah, jenis inovasi ini melibatkan perubahan dalam pandangan atau konsep. Nah, yang terakhir adalah radical change of rationality, di mana perubahan radikal dalam pemikiran atau rasionalitas organisasi. Selain itu, Halvorsen juga menjelaskan bahwa inovasi itu sendiri dapat dibagi menjadi incremental innovation and radical innovation. Nah, berdasarkan tingkat kebaruan atau novelty dari inovasi itu sendiri, incremental innovation itu umumnya terjadi lebih sering, sementara radical innovation merupakan perubahan mendasar yang jarang terjadi. Nah, selanjutnya adalah top-down innovation and bottom-up innovation, yang mana merujuk pada siapa yang memimpin proses perubahan perilaku. Top-down innovation dipimpin oleh manajemen atau hierarki yang lebih tinggi, sementara bottom-up innovation itu diprakarsai oleh pekerja atau pegawai pemerintah di tingkat unit atau tingkat bawah. Yang terakhir adalah needs-led innovation and efficiency-led innovation. Proses inovasi ini difokuskan pada pemecahan masalah untuk meningkatkan efisiensi layanan, produk, dan prosedur. Dalam perspektif administrasi publik, inovasi kebijakan publik itu menjadi penting karena melalui New Public Services atau NPS ada perhatian besar pada inovasi dan kolaborasi antar pihak serta meningkatkan kinerja setiap elemen organisasi. Daya penyebaran inovasi kebijakan terjadi melalui dua determinan penting, yaitu internal determinan dan regional division. Nah, determinan internal itu mencakup karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara yang menentukan tingkat inovasi. Sementara regional diffusion itu mencerminkan kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu jika negara-negara tetangganya telah melakukannya. Terakhir, prasyarat utama untuk inovasi kebijakan publik seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sururi, seorang ahli, adalah adanya gagasan dan ide dari pejabat publik sebagai titik awal implementasi berbagai program dan kebijakan. Nah, gagasan tersebut itu bisa diwujudkan melalui adopsi dan adaptasi oleh organisasi sektor publik terhadap perkembangan di luar organisasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.